Halo partners, kembali lagi di YouTube channel Partner Inc. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan like video ini. Partners juga bisa mengunjungi media sosial kami dengan mengunjungi link di description. Sekarang yuk langsung ke video. YAT ini adalah singkatan dari what you see is all there is. Alias, yang kita lihat ya yang di sana. Alias, optik kita terbatas dalam melihat sesuatu. Nah, what you see is all there is ini adalah salah satu bias paling kuat. Kita cenderung percaya secara core belief dan kita cenderung melakukan dan kita cenderung ada di satu path atau jalan yang memang kita sudah familiar, yang memang kita lihat. Sebenarnya sih kalau yang prinsip-prinsip di buku ini banyak banget. Selain yang tadi priming, lalu what you see is all there is, sebenarnya banyak prinsip lain seperti anchor atau heuristic. Heuristic itu salah satu prinsip yang cukup menarik karena heuristic itu basically gini, ketika kita berpikir pakai sistem 1 dan heuristic, kita mengganti pertanyaan di kepala kita. Misalnya kita dikasih profil seseorang, misalnya kita dikasih profil seorang perempuan, terus dia adalah pemimpin di sebuah organisasi. Kita dikasih sebuah pertanyaan, misalnya pertanyaannya adalah apakah Ibu A adalah pemimpin yang kompeten? Itu pertanyaannya. Kita dikasih lihat foto. Secara sistem 1, di pikiran kita, kalau kita pakai sistem 1, pertanyaannya berubah jadi pertanyaan yang lebih gampang. Pertanyaan yang lebih gampangnya adalah karena kita cuma dikasih foto, apakah Ibu A terlihat seperti profil orang yang bisa memimpin melalui fotonya? Itu heuristic pertama. Substituting atau mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan yang lebih mudah di kepala kita. Itu sistem 1. Ketika kita lihat fotonya, wah kayaknya keren, kayaknya mukanya galak, wah ini kayaknya oke nih jadi pemimpin. Nah, itu sistem 1. Sedangkan sistem 2 itu bukan mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan yang lebih mudah, tapi menambah list pertanyaannya. Kalau kita ke sistem 2, pertanyaan apakah Ibu A adalah sosok pemimpin yang kompeten, itu akan ditambah dengan buat saya, apa sih kriteria pemimpin yang kompeten? Lalu kalau itu udah terjawab, tambah lagi pertanyaannya, apakah Ibu A memiliki rekam jejak yang dapat mengkonfirmasi klasifikasi personal saya tentang seorang yang kompeten? Baru habis itu come into conclusion, jawaban dari apakah Ibu A adalah pemimpin yang kompeten. Itu salah satu prinsip yang menurut saya menarik dari buku ini. Jadi coba kalau kita dapat pertanyaan yang susah atau dapat masalah, terus kita langsung jumping into conclusion atau solution, disadarin jangan-jangan kita lagi terjebak di sistem 1 dengan heuristic, menggantikan pertanyaan yang sebenarnya dengan pertanyaan yang jauh lebih gampang buat dijawab.